Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Wulandini, saya mahasiswa MPAIA UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil mukminin, telaah atas kitab Rahmatan lil Alamin karya Said bin Ali Al-Qahtani. Tantangan utama pada saat ini adalah bagaimana cara merawat rahmat saat ini karena dihadapkan pada perbedaan istimat internal. Nah, idealnya secara normatif adalah adanya ukhuwah Islamiyah, yaitu rahmat sebagai fondasi etika relasi internal kaum mukmin, mencerminkan belas kasih, toleransi, dan juga perlindungan. Realitas sosialnya adalah adanya friksi internal, yaitu bentrokan fisik antar ormas Islam, misalnya yang terjadi di kasus Pemalang dan juga Bitung. Wacana akan eksistensi dan sentimen sektarian yang berpotensi mencederai ukhuwah, misalnya ketegangan antar kelompok Salafi, NU, dan juga Muhammadiyah. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini ada berbagai macam kelompok Islam yang memiliki basis massa yang cukup besar, di antaranya NU, Muhammadiyah, Salafi. Nah, harapannya secara idealnya kelompok-kelompok ini bisa menjadi eh, relasi internal kaum mukmin yang mencerminkan belas kasih, toleransi, dan juga perlindungan. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ada gesekan-gesekan di antara mereka. Nah, mari kita mulai dengan mendiagnosis etika sosial. Realitas saat ini reaktif menganggap perbedaan metodologi sebagai ancaman eksistensi. Idealnya secara preventif itu ada pengelolaan perbedaan melalui dialog, musyawarah, dan juga adanya penghormatan. Selanjutnya, realita yang ada mengutamakan ego kelompok dan sentimen identitas jangka pendek. Padahal idealnya harus ada prioritas kemaslahatan umat, stabilitas, dan juga perlindungan kelompok lemah. Selanjutnya, realitas yang ada saat ini juga menunjukkan eskalasi ke ruang publik, yaitu dengan adanya gesekan massa. Idealnya, penyelesaian bertahap melalui nasihat, mediasi, dan juga kebijakan publik yang dapat memediasi antar kelompok-kelompok tersebut. Nah, mari kita lakukan definisi ulang tentang Nabi sebagai rahmatan lil mukminin. Jadi Nabi itu secara garis besar, secara utuh itu merupakan rahmat bagi orang-orang mukmin. Entah itu dari golongan apapun, Nabi itu merupakan rahmat bagi kaum mukmin. Seperti pada Quran Surat At-Taubah 128 yang artinya, sungguh telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini bukan sekedar uh, sekedar teologi. Rahmat adalah realitas historis dan prinsip kepemimpinan sosial. Empati dan tanggung jawab moral merupakan hubungan pemimpin dan umat dibangun di atas penderitaan bersama. Etika relasi internal, fondasi yang mewajibkan kelembutan konkret antar sesama mukmin. Dijelaskan dalam buku Rahmatan lil Alamin itu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya Nabi kepada umat-umatnya, yaitu kaum mukmin. Nah, sekarang ada batas inti dan ruang ijtihad. Inti keimanan adalah iman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Fondasi persaudaraan ini mutlak. Jadi, inti keimanan itu adalah iman kepada Allah dan juga Rasul-Nya.
dinamikanya di perjalanan waktunya ada dinamika pemahaman. Nah, ini dilihat dari perbedaan pendekatan teks, yaitu tekstual dan juga kontekstual. Ini adanya variasi metode dalam ijtihad. Nah, di praktik sosial dan organisasi, strategi dakwah, tradisi keagamaan lokal, identitas ormas, ini akan terlihat beda. Misalnya antara NU, Muhammadiyah, dan juga Salafi. Tapi batas dari inti tersebut adalah inti keimanan. Yang ketika diistihadkan itu mengalami ada perbedaan penafsiran, itu seharusnya menjadi sesuatu yang bisa dikompromikan dan dihormati. 3 pilar kepemimpinan profetik di Madinah. Nah, ini kepemimpinan Nabi dulu itu adalah kepemimpinan yang karismatik, memiliki integritas moral, visi spiritual, dan teladan akhlak mulia. Kemudian kepemimpinan yang transformasional, yaitu pemberdayaan pengikut, pembinaan akhlak, dan mengubah konflik menjadi dialog. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan pelayanan. Itu ada keadilan, empati, dan kepedulian pada kesejahteraan sosial umat. Ketiganya, jika digabung menjadi satu, akan menjadi stabilitas dan harmoni umat. Prinsip Hudaibiyah atau kemaslahatan di atas ego. Jadi di sini kepentingan emosional dan sesaat adalah rasa berat hati dan kebanggaan kelompok sesaat. Dan juga adanya stabilitas masa depan dan harmoni, yaitu kesejahteraan kolektif dan pencegahan perpecahan umat. Jadi stabilitas masa depan dan harmoni ini harus lebih kuat daripada kepentingan emosional yang sesaat. Anatomi ikhtilaf yang dapat diterima, yaitu perintah dari Nabi Muhammad, janganlah ada satupun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Nah, ini secara tekstual ini menunda sholat hingga tiba di lokasi tujuan meski waktu hampir habis. Nah, secara kontekstual, sholat tepat waktu di perjalanan memahami esensi perintah adalah bergegas. Solusinya, Nabi tidak menyalahkan kedua belah pihak. Jadi ini ada perbedaan pandangan, tapi ternyata Nabi tidak menyalahkan antara kedua belah pihak. Nah, ini ada kurva aktivasi empatik profetik. Nah, jadi Nabi itu memiliki kelembutan, yaitu pengendalian diri dan penolakan bersikap keras saat menemui perbedaan. Kemudian nasihat dan mediasi itu pendekatan persuasif dan klarifikasi berbasis musyawarah. Dan yang ketiga adalah kebijakan publik yang berkeadilan, yaitu menyusun kerangka sosial yang melindungi semua pihak. Nah, ini adanya keberagaman yang ada di Indonesia. Tradisi dan budaya dari NU itu integrasi kuat dengan tradisi lokal, sedangkan Muhammadiyah lebih modernis, selektif terhadap tradisi, sedangkan Salafi itu menginginkan permunian ketat dan menolak tradisi non-tekstual. Metode pendekatannya untuk NU adalah penekanan pada ulama dan fikih mazhab, sedangkan untuk Muhammadiyah itu pada tasydid dan kembali ke Quran dan Sunnah, dan yang Salafi itu pemahaman tekstual berbasis manhaj salaf. Kemudian paradigma rahmah sebagai etika sosial profetik. Ukhuwah Islamiyah bukanlah penyeragaman pemikiran, seperti seni geometri Islam. Keindahan dan kekuatan umat justru tercipta saat bentuk-bentuk ijtihad yang berbeda disatukan oleh garis persaudaraan. Maka akan terbentuk adanya toleransi internal, resolusi damai, dan juga sikap yang berkeadab. Maka rahmatan lil alamin akan dimulai dari sini, dari rahmatan lil mukminin, yaitu kasih sayang antar sesama mukmin, baik itu NU, Muhammadiyah, Salafi, menciptakan harmoni sosial nasional sehingga tercipta stabilitas sosial di Indonesia, nirkonflik horizontal sehingga akan tercipta rahmatan lil alamin, yaitu Islam sebagai teladan kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.